Bagaimana caranya supaya kamu tidak takut menikah? Ini adalah request dari follower saya di Instagram. Mas, bikin video dong supaya nggak takut menikah tuh bagaimana? Oke, tentu kita sama-sama tahu ya. Orang yang takut menikah tentu saja sudah membayangkan kalau menikah itu nanti cekcok, ya ada perselingkuhan, pertengkaran, sehingga bisa menyakiti anak, menyakiti hati dirinya dan pasangan. Karena mungkin sudah melihat contoh-contoh itu di orang tuanya sendiri. Makanya saya selalu menganjurkan, minta tolong agar para orang tua kalau berantem jangan depan anak. Nanti tercemarkan citra pernikahan di batinnya anak, ya. Atau ada faktor-faktor lainnya, ya, misalkan memang nggak terlalu yakin bahwa calon pasangannya dia ini adalah benar-benar orang yang baik dan cocok untuk dia. Nah, langsung to the point saja. Bagaimana supaya kamu tidak takut menikah? Pertama, kamu harus tahu bahwa dalam segala sesuatu itu memang memerlukan persiapan. Apapun butuh persiapan. Kalau mau pernikahannya berhasil, butuh persiapan. Nah, persiapan itu meliputi beberapa hal. Saya berikan contoh ya. Saya kalau mau bikin training, saya akan persiapan dengan cara saya cari di Google hotel mana yang bagus, yang ruangannya luas gitu kan, yang baik gitu. Saya cari tahu kontaknya, lalu saya telepon. Biasanya akan disurvei dulu ruangannya seperti apa, ya, atau paling tidak minta dia videokan suasana ruangannya seperti apa, fasilitasnya bagaimana. Nah, ini bicara pengenalan, nggak bisa yang cuma sekedar Google dapat tempat lalu kemudian ya udah langsung aja di booking gitu. Sama seperti kamu mau bikin resepsi pernikahan, kan pasti survei gedung tuh. Lebih enak survei langsung kan, kalau cuma di foto, di videoin kayaknya kurang sreg. Kamu langsung ke ruangan, kamu survei, oh begini suasananya, karpetnya begini, lampunya begini, nanti layout desainnya di sini posisinya. Kamu survei dulu semuanya. Kita harus tahu dalam hal apapun butuh persiapan. Misalkan lagi, kamu mau presentasi, tentu harus persiapan. Pengenalan, siapin PowerPoint-nya. Kamu harus tahu kenali audiensnya nanti seperti apa. Biasanya kita tanya tuh, nanti audiensnya yang hadir siapa-siapa aja ya Bu, Pak, kebutuhannya apa ya gitu. Kamu survei dulu, kamu observasi dulu, kamu tanyakan dulu. Jadi gini, untuk pernikahan kamu tidak perlu takut menikah kalau pengenalannya cukup. Nah, supaya tidak takut menikah, perlu menjalani sesi pengenalan yang mendalam. To the point saja. Sebaiknya ikut konseling pranikah. Kamu nggak perlu takut menikah kalau ada konseling pranikah. Konseling pranikah itu 3 tahap. Pertama, kamu akan dibaca kepribadian kamu, kejiwaan kamu, lalu kepribadian dia dan kejiwaan dia. Cocok nggak gitu loh? Ada potensi-potensi bakal berantem dalam hal apa nggak gitu? Ini penting nih. Karena kalau mau ngandelin kita mengenal sendiri kelamaan tuh. Bisa 3 bulan, 4 bulan, bisa aja 4-5 bulan tuh belum cukup mengenal gitu loh. Ya perlu jalan bareng sekian lama, perlu observasi, perlu pengenalan sekian lama. Yang kedua, tahap kedua di konseling pranikah adalah mendiagnosa apakah masih ada luka batin nggak. Karena kalau masih ada luka batin harus diterapi dulu. Karena kalaupun cocok kejiwaannya, kepribadiannya cocok, tapi kalau ada luka batin, kalau nggak disembuhkan nanti saling melukai itu. Ya, nah ini penting nih. Karena cinta aja nggak cukup. Kalau kalian terus saling menyakiti, kalau kalian terus saling merugikan, menyakiti, lama-kelamaan cinta bisa pudar. Nah, maka luka batin itu wajib diterapi sebelum menikah gitu. Nah, baru yang ketiga, setelah terapi, yang ketiga adalah kamu dijabarkan ilmu-ilmu tentang pernikahan, ngurus anak bagaimana, sikap pada mertua bagaimana, tentang seks seperti apa, kesepakatan dalam pernikahan soal keuangan bagaimana, itu semua akan dijabarkan.
Jadi kamu baru boleh takut menikah kalau menikah sama yang seketemunya aja. Yaudah, yang penting niat baik, yang penting gue berbaik sangka dia adalah pasangan yang baik. Gak bisa, niat baik sama berbaik sangka aja gak cukup, perlu ada pengenalan gitu loh. Yang kedua, kamu baru boleh takut menikah kalau luka batin kamu belum disembuhkan. Kalau luka batin dia belum disembuhkan. Karena menikah sama-sama membawa luka, waduh, itu harus ditakutkan tuh, itu harus dikhawatirkan tuh. Karena gini, secinta apapun kamu sama dia, kalau dia melukai kamu terus, atau kalau kamu melukai dia terus, lama-lama juga hambar, hilang, dan ya mohon maaf, banyak saya menangani orang-orang yang kemudian KDRT, keras, selingkuh, cekcok di depan anak. Kasihan anak, jiwanya koyak gitu loh. Jadi kamu nggak perlu takut menikah kalau sebelum menikah sama-sama diterapi dulu sampai tuntas. Nah, carilah konselor yang bisa menterapi. Karena jujur saja banyak konselor tuh nggak bisa menterapi, hanya diajak ngobrol doang, dikasih ilmu doang, dikasih wacana doang. Perlu terapi. Terapi dikatakan berhasil ketika konselor atau terapis itu berhasil menggali kamu sampai ke akar-akarnya, bisa nangis yang sesenggukan, nangis yang parah banget, itu luka batin kamu keluar tuh. Nah, itu dinamakan terapi, itu namanya tindakan. Sama seperti ke dokter tuh ada yang cuma ngobrol, konsul, ada yang tindakan. Tindakannya mungkin suntik, operasi, tindakannya mungkin apa gitu. Itu tindakan namanya. Nah, dalam psikologi juga gitu. Dikatakan terapi luka batin itu ketika di titik yang kamu tuh nangis-nangis sampai mungkin teriak-teriak, keluar luka batin masa lampaunya. Nah, ini kalau sudah pulih, udah plong, udah lega, siap untuk nikah. Kamu baru boleh takut nikah kalau kamu mau nikah tuh menikah aja. Nggak beberes, nggak memulihkan diri, udah menikah aja. Ngeri banget, membawa luka. Nggak bisa enggak, cepat atau lambat, langsung atau tidak langsung, sedikit atau banyak, pasangan kamu akan jadi tong sampah emosinya kamu. Pasangan kamu akan jadi tong sampah unek-unek luka-luka lama kamu gitu loh. Ya, pengenalan. Tipenya tipe apa, aku tipe apa, mengenal diri dan mengenal calon itu penting sekali. Karena gini ya, kenapa di awal saya sebut tipe kepribadian dan kejiwaan. Ini dua hal berbeda. Tipe kepribadian itu seperti introvert, extrovert, perasa, logika, ya, detail, cermat, serampangan. Itu kan tipe kepribadian. Nah, kejiwaan ini maksudnya gini ya. Contoh, ada orang yang sangat anak mami. Nah, ini kan perlu diperhatikan. Kamu mampu nggak punya suami anak mami? Yang nanti ketika udah menikah pun dia kayaknya akan dikontrol sama maminya terus. Kejiwaan apalagi. Misalnya ada orang yang pelitnya minta ampun. Pelit itu bukan bagian dari tipe kepribadian. Itu adalah kejiwaan. Apalagi ada orang yang boros banget. Nah, boros itu bukan tipe kepribadian. Nggak ada tipe kepribadian boros, nggak ada. Ada orang yang menunda-nunda pekerjaan, males banget. Nah, nggak ada tipe kepribadian menunda, nggak ada tipe kepribadian males gitu loh. Nah, ini kan hal kejiwaan nih. Semua hal di luar tipe kepribadian, di luar yang kita ketahui seperti kolerik, sanguin, melankolis, pragmatis, perasa, pemikir, ya, di luar itu semua masuk ke yang lebih luas, yaitu soal kejiwaan. Harus diketahui dari awal. Nggak bisa yang kayak beli kucing dalam karung, tahu-tahu udah menikah, oh ternyata dia begini, ternyata dia begitu gitu. Ada orang yang bagi dia itu berbohong itu nggak apa-apa, bohong-bohong putih nggak apa-apa. Berbohong tuh nggak apa-apa, yang penting demi kebaikan. Lagi di mana sayang? Oh lagi kerja kok gitu. Padahal nggak kerja, lagi nongkrong-nongkrong sama temen. Nah itu kan, ini bukan bohong putih lagi namanya nih. Itu menipu pasangan. Nah ada orang yang, kamu tahu ya, calon kamu ini sebelum menikah aja sudah banyak bohongnya. Contoh ya, kepergok, lagi WA sama mantannya. Padahal kalian sudah mau nikah. Terus dia bohong, enggak kok, itu cuma itu salah kirim. Padahal nyata banget dia WA mantannya mesra pula. Yang gini-gini kan orang yang bisa bohong dengan mudah, sebaiknya kamu hindari ya, ngeri banget tuh. Misalkan lagi soal kejiwaan, ada orang yang bagi dia punya prinsip ramah sama lawan jenis, lebay, bonding sampai sentuh menyentuh itu nggak apa-apa. Yang penting kan aku nggak jinah, yang penting kan aku nggak aneh-aneh. Tapi kamu cocokkan dengan diri kamu. Mampu nggak kamu punya pasangan yang lebay, yang kalau ketemu lawan jenis bisa sentuh menyentuh, bagi dia itu biasa. Rangkul merangkul bagi dia itu biasa. Nggak boleh begitu. Bagi kamu punya prinsip, oh nggak boleh gitu, aku nggak mau seperti itu.
Kalau kamu nggak mau, kamu nggak kuat, jangan. Kan itu akan jadi masalah. Ibu-ibu yang nggak kuat, mas, aduh suamiku itu kalau ketemu orang, apalagi lawan jenis, bisa yang rangkul-rangkul, cipika-cipiki, aku nggak bisa, mas. Ya, harusnya yang begini dari awal udah diketahui dulu gitu loh. Contoh ya, ada orang yang memang ngomongnya itu ngejablak banget, terlalu kasar kata-katanya ya. Nah, jadi aspek-aspek seperti itu, misalkan ada orang yang dia kalau ngomong tuh kasar banget ya. Nggak ada tipe kepribadian kasar. Semua tipe kepribadian bisa kasar, karena kasar itu bagian dari area adabnya seseorang, akhlaknya seseorang. Kalau dia berakhlak, tentu saja dia tidak akan kasar. Nah, ini masuk dalam area yang non tipe kepribadian, di luar tipe kepribadian. Nah, benar-benar harus kamu ketahui dari awal. Nah, orang kasar atau tidak kasar itu di konseling pranikah ketahuan tuh. Mungkin kamu berkata, promosi lagi. Enggak kok, saya nggak pernah promosi di IG atau di YouTube. Ayo, mari konseling pranikah sama saya. Nggak pernah, silahkan dicek. Nggak ada, saya nggak pernah promosi. Ketika kamu persiapannya mateng, udah konseling pranikah, saya yakin kok kamu nggak perlu takut akan pernikahan kamu. Saya yakin semua akan baik-baik saja. Saya yakin banget. Kamu baru boleh takut kalau nggak ada persiapan. Kamu besok mau ujian, nggak ada persiapan apa-apa. Nggak ada pengenalan bahwa besok materinya apa yang akan keluar. Nggak ada persiapan apa-apa. Tapi kalau misalkan besok mau ujian, ya kamu udah tahu bahwa yang keluar tuh bab 3 sama bab 6. Lebih santai kita, karena sudah mengenal. Lalu kita belajar, kita membaca, menghafal, menguasai materi. Besok akan tenang gitu loh. Yang nggak tenang itu kalau anak-anak besok ujian ya, bab berapa bu yang diujiankan? Mau tahu aja. Nggak usah tahu, pelajari semuanya. Oh, itu lebih cemas karena kita nggak tahu apa-apa, nggak ada pengenalan apa-apa. Nggak tenang karena kita nggak ada penguasaan materi gitu loh. Kuasai pengetahuan mengenai calon pasangan kamu. Mas, kalau cuma pengenalan doang bisa nggak sih? Kan kita jalan bareng atau apa? Tidak akan cukup, karena banyak orang pakai topeng. Banyak orang kan, ya semua orang akan promosi, semua orang akan jaim gitu loh. Tapi dalam mendalamannya ternyata dia punya kemarahan terpendam, dia nggak pernah expose gitu. Itu kan mengerikan. Jadi healing, penyembuhan itu penting sebelum menikah. Saya bicara realitas, banyak yang mengaku, mas gue ketipu mas, gue baru taunya sekarang mas. Banyak banget. Ini saya mengutip realitas, mengutip kebenaran loh ya. Bukan yang ada-adanya dia doang, ada-adanya dia Dila tuh, itu bohong. Ini semua realitas. Banyak orang setelah menikah baru ya ampun aku baru tahu mas ternyata dia begini, dia begitu. Itu banyak banget gitu. Itu karena kenapa? Menikah hanya modal niat baik, berbaik sangka. Yang penting niatnya ibadah mas, yang penting berbaik sangka, dia pasti pasangan yang baik. Sorry ya, niat baik sama berbaik sangka aja nggak cukup gitu loh. Sama kayak gini loh ya. Misalkan saya mengalami nyeri di bagian tertentu, cuman baik sangka doang, aku berbaik sangka sehat semua, nggak bisa dong. Ke dokter cek, ini ada apa ya dok, sering nyeri ya dok, dicek gitu supaya oh kamu memang perlu ini, kamu jangan begini jangan begitu. Ada tips-tips penghindaran, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu misalkan. Oh tidurnya harus lebih diperbanyak, istirahatnya misalkan. Lebih enak kita bertanya pada yang ahli, jangan yang gimana nanti gitu. Jangan disayang uang untuk konseling pranikah. Toh kamu membudgetkan, menganggarkan untuk resepsi pernikahan bisa sampai puluhan juta, bahkan ratusan juta. Ada loh orang budget pernikahan, budget resepsinya itu sampai ratusan juta. Dan itu nggak sayang dia. Tapi untuk ke psikolog cuma sekian juta, dia mikir-mikir gitu. Aduh, salah dia prioritas. Mendingan nih ya resepsi pernikahan nggak usah mewah-mewah, tapi kamu langgeng, bahagia karena sudah konseling pranikah, daripada mewah-mewah, keren banget ya, yang ngundang orang sampai ratusan orang. Tapi menikah cuma seumur jagung, menikah cuma sekian tahun misalkan, udah pisah, udah cekcok, kan malu gitu loh. Lebih indah, lebih elegan kalau kemudian dikatain oleh orang-orang, hebat dia ya, dia menikahnya mah sederhana, tapi mewahnya dalam kebahagiaan, mewahnya dalam keharmonisan, kan gitu tuh. Anggarkan uang untuk konseling pranikah jauh-jauh hari sebelum tunangan, jauh-jauh hari sebelum penetapan tanggal, sebelum memberitahu kiri kanan, memberitahu semua orang tentang tanggal pernikahan, tentang bahwa kalian sudah akan segera menikah, jauh-jauh hari ya. Baik, demikian, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Kamu bisa follow Instagram saya deddysusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar.
kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negative thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri nggak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan. Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Beruak kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.